Pemanasan global menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Dampaknya terasa di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Perubahan iklim yang drastis akibat pemanasan global telah menyebabkan berbagai konsekuensi serius di berbagai sektor kehidupan termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terjadinya peningkatan unsur karbon dalam bentuk gas asam arang atau CO2, gas buang knalpot atau CO, dan metana atau CH4 serta gas rumah kaca dalam jumlah yang mengkhawatirkan telah memicu pemanasan global. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan. Lalu apa yang dimaksud dengan karbon? Karbon adalah suatu unsur yang diserap dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan disimpan di dalam bentuk biomasa suatu vegetasi. Hampir seluruh bagian pohon tersimpan karbon seperti akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Penanaman pohon menjadi salah satu opsi terbaik dalam menekan dampak krisis iklim di dunia. Pur Project merupakan NGO yang memfokuskan diri pada program regenerasi ekosistem yang meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat rantai pasokan, meregenerasi ekosistem yang menjadi komoditi andalan, serta memperdayakan masyarakat lokal untuk mengoperasikan proyek sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak krisis iklim, Pur Project bekerja sama dengan Lembaga Hijau Biru Sultra, membuat program melalui proyek reforestasi melalui program penanaman mangrove. Ekosistem mangrove memiliki tingkat penyerapan 5 kali lebih cepat terhadap unsur karbon di udara jika dibandingkan dengan hutan di daratan dan ekosistem pesisir lainnya. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan cocok untuk penyerapan dan penyimpanan karbon. Selain melindungi daerah pesisir dari abrasi, tanaman mangrove juga mampu menyerap emisi yang terlepas dari lautan dan udara. Penyerapan emisi gas buang menjadi maksimal karena mangrove memiliki sistem akar napas dan keunikan struktur tumbuhan pantai. Beberapa hewan yang berkembang biak di wilayah hutan mangrove, antara lain beberapa jenis ikan, udang, dan kepiting. Hal ini terjadi karena tumbuhan bakau yang hidup di hutan mangrove mampu memberikan berbagai bahan organik yang esensial bagi biota laut. Manfaat hutan mangrove. 1. Biodiversitas. Menyediakan makanan dan rumah bagi biota laut. 2. Menjaga garis pantai dan pesisir. Mangrove melindungi dan menstabilkan daerah pesisir. 3. Filtrasi. Mangrove dapat menyaring polusi dan kotoran dari daratan, serta mengurangi kadar garam air. Selain untuk biota laut dan penyerapan karbon, hutan mangrove juga bermanfaat untuk ekonomi masyarakat yang berada di kawasan mangrove tersebut. Dalam bentuk program pemberdayaan di dalam pengelolaan hutan mangrove diantaranya yaitu 1. Wisata trekking mangrove. 2. Pembuatan tepung. 3.
3. Pembuatan sirup. 4. Mangrove dapat meningkatkan pendapatan dari perikanan, tangkap maupun budidaya, kepiting, bakau atau asoka. 5. Pembuatan selai mangrove. Sebelum melakukan tahap penanaman mangrove, maka lokasi penanaman mangrove harus sudah disepakati bersama antara tenaga pendamping, para mitra kerja dan masyarakat. Tenaga pendamping bisa menyampaikan sebuah rekomendasi tentang letak lokasi penanaman mangrove yang tepat. Model satu barisan. Penanaman dalam barisan atau pada batas plot. Model 2 reboisasi. Penanaman di antara bakau yang sudah ada atau plot kosong untuk pemulihan ekosistem. Model 3 tambak kombinasi. Pemeliharaan kawasan mangrove tahap ini adalah tahap lanjutan setelah tahap penyulaman selesai dilakukan. Selama 4 bulan ini belum ada juga kendala yang sangat berarti di penanaman mangrove ini. Ya, sesuai perintah itu, mangrove kami alhamdulillah sampai sekarang itu masih jaya malasuh selama 4 bulan pemeliharaan itu. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin malasuh. Jadi selama 4 bulan itu masyarakat Desa Langgapulu selalu jadi memperhatikan mangrove itu, bangkong itu. Semoga mangrove itu tumbuh dan berkembang basah, bisa bermanfaat bagi kami masyarakat khususnya Langgapulu, supaya ikan daya bapara berkembang dalam bangkong dan dapat kami manfaatkan selanjutnya. Tahapan pemeliharaan mangrove memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan agar bibit-bibit mangrove bisa hidup dalam jangka waktu yang lebih lama. Upaya pelestarian dan pemanfaatan ekosistem laut secara berkelanjutan terus digalakkan oleh Lembaga Hijau Biru Sultra bekerja sama dengan Pur Project dari dalam upaya konservasi dan reforestasi hutan mangrove di Konawe Selatan, Kecamatan Kolono Timur, Desa Langgapulu. Sebagai masyarakat Desa Langgapulu sangat terbantu niana program mangrove itu di desa kami atas kerjasama baka Pur LSM TKB Indonesia itu. Selama kegiatan kami mengumpulkan berkas sampai merekrut anggota kelompok mangrove itu. Arang kelompok kami itu kelompok mangrove pada Kawang. Dia pun untuk masalah perkembangan bibit kami itu ya alhamdulillah selama penanaman bisa kendala cuaca di Malasso itu desa kami itu malah untuk membantu masalah perekonomian masyarakat, sehingga ke depannya mangrove itu untuk penginaannya karama atau daya untuk ngintoloman itu supaya lebih terjaga. Selama masyarakat Langgapulu itu mengarsa sekali dampaknya selama dia kegiatan itu, antusias masyarakat abangan kami selama kegiatan itu hingga titik nol sampai sekarang itu kami senang memang masyarakat selamanya kegiatan itu Desa Langgapulu itu. Masa masyarakat itu guys suka rela nganjama pergi masalah malah pergi maranu selamanya kegiatan itu, karena tujuan mangrove itu kan parah masalah
lebania goyak ngendas koledu sana penangkis goyak untuk desa kami itu. Kalau masalah aduna itu cek lokasinya nih anggota kami selana sele-sele. Tak ada minggu menteda kadang dah pulang situasi perkembangan lah ma lapangan pasengga. Kalau nih adu lebah kurang atau mateng di seleang kami du supaya berjalan seperti dimana yang dimaksud. Oh, selama kami itu masalah terbentuk nama kelompok kami itu niat tim tegama kelompok kami malong masyarakat untuk pasangan jama daging ahana ada rumah untuk terjun langsung tuh karena di PP du makule nganjama meningkela ibu-ibu ma atua ma dengan jama. Panjang kami nih perharian nih pergi nganjama selama kegiatan berjalan itu. Jadi mereka tuh ini ada penemu anu tuh kalau lumang ma selama nih kegiatan itu. Harapannya ke depan ini mangrove dengan sekarang ini kan sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depannya ada masalah mungkin para wisata mangrove yang dikembangkan untuk di Desa Langkapulu sehingga kita juga perekonomiannya kita bisa berjalan dengan baik. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera. Kita ketahui bersama bahwa mangrove merupakan tumbuhan penyerap karbon terbanyak. Tentunya, hal ini akan menghasilkan potensi area mangrove yang luar biasa dalam pengelolaan perubahan iklim.